Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari kitab Ta'jilun Nada bis untuk mengungkapkan ta'ajub. Bagaimana itu ya? Dikisahkan ya ketika kisahkan wallahu alam tentang kesahihannya bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali ya, yang menulis awal-awal nahwu ya, disebutkan atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib.
sebab ya. Jadi yang masyhur yang awal-awal nahwu itu ya Abul Aswad. Dia mengatakan itu karena perintah dari Ali bin Abi Thalib. Dan itu yang masyhur begitu. Kisah lain Abul Aswad nulis itu sebabnya dia mendengar putrinya mengatakan ma ahsanus sama ya. Maka Abul Aswad menjawab nujumuha ya. Faham? Jadi putrinya mengatakan ma ahsanus sama ya, kalau diartikan ya apa yang paling bagus dari langit itu. Abul Aswad jawab nujumuha, bintang-bintangnya. Tapi putrinya mengatakan saya tidak bermaksud tanya ya, saya ingin mengungkapkan betapa bagusnya langit ya. Maka Abul Aswad mengatakan kalau begitu katakanlah ma ahsanas sama ya. Sehingga takjub ini katanya. Katakanlah ma ahsanas sama ya, betapa bagusnya langit itu. Sehingga tak enak. Lanjut Mas. Wahuma ma af'alahu wa af'il bihi. Wa af'il bihi ya. Dan duanya yaitu ma af'alahu wa af'il bihi. Terus fal'ula nahwu ma awsa'al hadiqata. Nggih. Fama ta'ajjubiyatun ismun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un wa hiya nakiratun tamatun. Diartikan. Diartikan. Yang pertama contoh betapa luasnya tas itu. Betapa luasnya apa? Hadiqah. Mana hadiqah? Kebun ya atau taman. Kebun itu. Ma'asal betapa luasnya kebun itu. Ini rumus ma'af'alahu ya. Seperti ma'ahsanas sama tadi ya. Ma'ahsanas sama ya, betapa bagusnya langit. Tapi kalau dibaca ma'ahsanus sama, ma-nya nanti jadi istifhamiyah ya. Maka ma adalah ta'asubiyah, isim mabni atas sukun pada posisi rafa', ia adalah mubtada dan ia nakirah tam. Ya, nakirah tamah. Jadi ma itu bisa kadang jadi isim, kadang jadi huruf ya, ma. Jadi ini isim, termasuk ma isim adalah mausulah juga isim ya. Termasuk di sini ma ta'ajubiyah isim. Ma istifhamiyah juga isim ya. Ma hada isim. Tapi kalau ma nafiyah huruf ya, ma fa'altu, aku tidak melakukannya. 6 terus. Wa makna nakiratin annaha bi makna syai'in. Ayya syai'in. Wa makna tamatin ay innaha la tahtaju illa lil khabari fala tahtaju li na'tin aw ghairihi minal quyuti. Diartikan dulu. Dan makna nakirah adalah bahasanya ia di makna syai'un, sesuatu pun ya. Ayya syai'in yakni sesuatu apapun itu ya, nakirah. Walaupun ini nakirah bahkan sangat luas nakirahnya ya, sesuatu apapun. Seperti salah satu i'rab dalam firman Allah Ta'ala, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ya. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat ayyadriba masalan. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ya. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat permisalan apapun itu ya, ma ya. Menurut salah satu i'rab ma nakirah tamah. Ya, sesuatu apapun. Allah tidak malu membuat perumpamaan sesuatu apapun. Ya, karena wa fi kulli syai'in lahu ayah ya, tadullu ala annahu wahid. Ya. Segala sesuatu dalamnya ada tanda yang menunjukkan Allah itu esa. Nah, itu bermakna nakirah bermakna sesuatu apapun ya, sesuatu apapun. 6. Dan makna tamah yakni sesungguhnya ia tidak butuh kecuali pada khobar. Ya.
maka ia tidak butuh kepada naat atau selainnya dari berupa kaidah-kaidah, berupa apa? Ketentuan-ketentuan. Ya. Jadi makna nakirah tamah, karena kalau enggak tamah itu kan butuh kepada naat ya atau ketentuan yang lain yang mentaksisnya. Tapi ma ini tidak ya, tidak mesti. Nggih. Wasawagol ibtida'a biha tadhammunu adalah fa'il untuk sawago. Tadhammunuha makna ta'ajubi. Nggih. Dan yang membolehkan memulai dengannya adalah kandungannya, yakni dia mengandung makna ta'ajub. Ya, ini karena secara asal kan sudah kita pelajari dulu, mubtada tidak boleh nakirah, ya kan, secara asal. Kemudian di sini saya mengatakan dan yang membolehkan mubtada dengannya, padahal ma ini nakirah tamah. Kenapa? Karena dia mengandung makna ta'ajub. Ya seperti ada disifati itu juga bolehan nakirah. Rajulun sholihun fil masjidi. Nah itu boleh kan. Gantian Mas ya. Sana dulu. Kanan dulu ya. Terus fasarat bimakna syai'un 'azimun. Ya, bimakna syai'in 'azimin. Wa ausa'a fi'lu madin mabniyun 'alal fathi bidalili luzumihi ma'a ya'il mutakallimi nunal wiqayati. Nggih. Maka menjadi bermakna syai'un 'azimun. Ya, sesuatu yang agung. Yani ma di sini asalnya syai'u menjadi makna syai'un 'azim. Kenapa? Ya karena mengandung makna ta'ajub itu tadi. Tapi secara asal nakirah tamah tadi maknanya sesuatu apapun ya, ya. Tapi karena untuk ta'ajub sehingga maknanya syai'un 'azim, sesuatu yang agung. Terus dan ausa'a adalah fi'il madi mabniun di atas fathah dan yang menunjukkan dengan dalil yang melazimkan melaziminya bersama ya mutakalim nun wiqayah. Ya, luzum bidalili luzumihi ma'a ya'il mutakallimi nunal wiqayati. Luzumihi ya. Dengan dalil kalau dia disambung dengan ya mutakalim maka harus ada nun wiqayah. Nun wiqayah yakni untuk menjaga harokat agar tidak kasroh ya. Itu namanya nun wiqayah. Disebut wiqayah karena dia menjaga harokat terutama fiil ya agar tidak kasroh. 6. Terus nahwu ma afqarani ila afwillahi. Nggih. Wa huwa ghairu mutasarrifin bisababi istimalihi fi ta'ajubi. Wal fa'ilu dhabirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa ya'udu ala ma wal al hadiqata maf'ulun bihi mansubun wal jumlatu khabarul mubtada'i ma. Contohnya betapa saya butuhnya kepada ampunan Allah. Ya, maaf koroni. Ya, contohnya kalau disambung dengan ya mutakalim, sigoh ta'ajub af'ala ini harus dikasih nun wiqayah supaya tidak kasroh. Maaf koroni. Ya, betapa butuhnya aku kepada ampunan atau pemaafan dari Allah. Nah, terus yaitu dan dia tidak bisa mutasarrif. Tidak bisa ditasrif. Ya. Tidak bisa ditasrif dengan sebab penggunaannya pada ta'ajub. Ya, ini tidak ada mudhoreknya, tidak ada masdarnya ya, itu tidak ada amarnya. Ya, ala kulli hal ini adalah ungkapan khusus ya, sigoh ta'ajub, ungkapan khusus diterima seperti itu. Terus dan fa'ilnya
Dhamir mustatir secara wajib takdirnya huwa yang kembali kepada ma. Ya, yaitu fa'il untuk fi'il af'ala itu tadi. Terus Dan al-hadiqata maf'ulun bihi mansub dan jumlah khabarul mubtada ma. wal jumlatu khabarul mubtada'i ma, dan jumlah itu maksudnya adalah fi'il, fa'il dan maf'ul. Paham ya? Fi'ilnya adalah af'ala, kalau di rumus kita ausa'a, di contoh kita ausa'a. Fa'ilnya dhamir mustatir, maf'ul bihnya al-hadiqata. Jumlah dari itu adalah khobar untuk mubtada ma tersebut. Mafhum ini? Bisa dipahami ya? Ma ausa'a al-hadiqata. Ma mubtada, ausa'a fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir ya. Al-hadiqata maf'ulun bih. Ya, itu ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, jumlah ini menjadi khobar untuk ma ya, khobar untuk ini. Itu i'rabnya. Kenapa? Karena ini adalah satu jumlah yang sempurna ya. Ma ausa al hadiqata. Gantian Mas Alvin. Bro. Wasaniyatu nahu aqbih bil bukhli. Ya. Wahya bima'na ma aqbahahu. Pemadlulu as-sighataini min haitsu ta'ajjubu wahidun. Yang kedua contohnya aqbih bil bukhli. Alangkah bakhilnya dia. Alangkah buruknya bakhil ya. Alangkah buruknya kebakilan. Ya, yang kedua maksudnya rumus af'il bihi ya. Yang pertama rumus ma'af'alahu. Ma'af'alahu dan af'il bihi. Itu sighah ta'ajjub. Terus. Dan ia bermakna alangkah buruknya ia. Ya, dan dia semakna dengan kata ma'akbahahu, sama persis. Ya, terus. Penunjukan kedua sighah tersebut dari sisi ta'jub adalah satu. Ya, ini sama maksudnya. Terus Fa'aqbih fi'lun madin ja'a ala suratil amri mabniun ala fathin muqaddarin limajihi ala hadhihi surati wa asluhu af'ala bisighatil madhi wa hamzatuhu lisayrurati ay aqbaha al bukhlu aqbahal bukhlu bima'na sarada qubhin wa qawlihim aqbaladil aradu ay sarada bakrin wa huwa nabatu. Terus wa asmarati syajaratu ay sarat dzata samaratin wa aghadal ba'iru ay sara dza ghuddatin. Ya, diartikan. Maka kata aqbi adalah fi'il madhi yang datang dalam bentuk amr. Ya, ini menurut satu i'rab ya. Aqbih adalah fi'il madhi tapi bentuknya amr. Ya, ini karena ini ketentuan khusus ya untuk ta'ajub. Terus mabni di atas tanda fathah muqaddarah karena ia datang dalam bentuk ini. Ya. Jadi dia mabni, yakni bentuknya seperti amr, mabni dengan fathah muqaddarah karena dia datang dengan bentuk ini, yakni bentuk aqbih. Terus dan asalnya adalah af'ala dengan sighah madhi dan hamzahnya adalah untuk sayrurah, perubahan. Sayrurah perubahan. Ya, perubahan terus atau menjadi itu. Yakni aqbahal bukhlu. Buruk kebakilan. Bermakna kebakilan itu buruk. Akbahal bukhlu bimakna sara dza kubkhin. Akbahal bukhlu bermakna menjadi buruk. Iya, akbahal bukhlu betapa buruknya bakhil, maknanya bakhil itu memiliki keburukan, maksudnya gitu ya. Sara dza kubkhin, dia memiliki keburukan. Itu makna rumus af'ala. Di antara makna rumus af'ala itu adalah menjadi ya.
terus bagaimana perkataan mereka afqalatil ardu, yakni ia menjadi memiliki memiliki bakal, yakni tumbuhan. ya, bakol yang dimaksud sini adalah nabat itu beda dengan sajarun ya. Kalau sajar itu pohon-pohon itu, nabat itu cuma kecil-kecil itu ya, kecil-kecil yang tumbuh seperti kecambah dan semisalnya. 6 itu bimakna sayrurah ya, alif sayrurah hamzah, rumus af'ala. Aqbala abqalatil ardu, bimakna dia tanah itu menjadi ada tumbuhannya. Terus dan aswaratis syajaratu, yakni ia menjadi memiliki buah. ya, pohon itu berbuah ya, pohon itu berbuah. Ini juga diantara fungsi rumus af'ala. Af'ala itu bisa membuat dari isim menjadi fi'il ya, dari isim menjadi fi'il. Misalnya kata misro, orang mengatakan amsoro. Amsoro bimakna dakhala misro ya, a'raqa dakhala i'raq, dakhala iraq ya. Begitu juga kata samarun, asmaro, berbuah. Padahal samarun itu bukan fi'il secara asal kan, isim ya. Asmaro berbuah ya, auroko berdaun ya, berdaun. Nah begitu, itu diantara rumus af'ala itu dia bisa merubah isim menjadi fi'il. Terus Mas. Dan aqadal ba'iru, yakni unta itu memiliki gudah. Ya. Wa aqadal ba'ir artinya unta. Ini unta itu memiliki gudah. Gudah itu benjolan-benjolan penyakit ya. Benjolan-benjolan penyakit. Itu bukan hanya pada unta ya. Sapi juga. Sapi ada beberapa waktu lalu ada penyakit yang menyerang sapi itu benjolan. Gantian Mas Yoga. Faghuyiral labdu min suratil madi ilal amri liqasdi ta'ajjubi faqabuha isnadul sigatil amri ilal ismid dhahiri zuyyidatil ba'u fazidatil ba'u fil fa'ili fal ba'u zaidatun wal bukhlu fa'ilun marfu'un bitammatin muqaddaratin mana amin duhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri zaidi. Ya, biharakati harfil jarri zaidi. 6 diartikan dulu. Maka dirubah lafaz itu dari bentuk madi kepada bentuk amr dengan maksud ta'ajjub. Ya, ini menurut jumhur begitu ya. Rumusnya af'ala dirubah bentuk menjadi af'il. Kenapa? Liqasdi ta'ajjub. Karena memaksudkan untuk mengungkapkan ta'ajjub ya, insya. Terus maka qabuha lalu menjadi buruk. Lalu menjadi buruk adalah penyandaran bentuknya amr kepada isim dohir. Ya, menjadi buruk penyandaran bentuk amr, bentuknya amr meskipun maknanya madi kepada isim dohir ya. Isim dohir misalnya af'al, misalnya gini ya, af'ilhum tidak bisa ya, af'ilhum menjadi buruk sehingga nanti ditambahi bi ya, af'il bihim supaya tidak jadi buruk, tambah bi ya. Nah asalnya adalah af'alahum ya. Jadi buruk ditambahi bi, itu menurut teori nahwu tentu ya. Lanjut Mas. Maka ditambah ba pada fa'ilnya, maka ba adalah tambahan. Ya, maka ba itu adalah tambahan secara ya betul, secara lafaz tambahan tapi wajib ada. Terus dan kata buhul adalah fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah, terhalang dari nampaknya ya adalah istighal, sibuknya ya Mas.
Ya, yang mencegah dari nampaknya, yakni nampaknya dhammah muqaddarah adalah istighalul mahal, ya. Apa digunakannya tempat itu, ya. Digunakannya tempat itu dengan harokat huruf jar tambahan. Ya, harokat itu misalnya Asmi bi Zaidin, contoh saja ya. Asmi bi Zaidin. Zaidin ini adalah fa'il untuk asmi. Betapa tajamnya pendengaran Zaid gitu ya. Betapa Zaid itu bagus pendengarannya gitu ya. Asmi bi Zaidin. Zaidin ini adalah fa'il. Fa'il kan marfu ya. Tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena tidak ada dalam teori nahwu kasroh itu jadi tanda rofa, kan nggak ada ya. Ada tanda rofa itu ya dhammah, wawu, alif kan itu. Atau subutun nun kalau fiil. Maka ini disebut dhammah muqaddarah. Bukan ini tandanya ya. Pengganti dhammah enggak ya. Nah, ini adalah harokat konsekuensi dari adanya huruf ba. Iya. Terus Wal ba'u huna lazimatun la yajuzu hadfuha bi syartin an yakunal majruru biha isman shorihan fa in kana masdaran muawwalan min an au anna wasilatihima jaza hadfuha. Dan ba di sini adalah lazimah. Lazim maksudnya harus ada. Walaupun dia huruf tambahan tapi harus ada. Ya, terus tidak boleh menghapusnya dengan syarat majrurnya dengannya menjadi yang dimajrurkannya itu yang dimajrurkannya itu adalah isim shorih. Isim shorih maksudnya bukan masdar muawwal. Tahu isim shorih ya? Isim shorih masdar muawwal disebut shorih karena untuk disebut isim tidak perlu takwil. Paham? Masdar muawwal dianggap isim perlu ditakwil ya, makanya disebut muawwal, ditakwil. Disebut shorih karena disebut isim tidak perlu takwil ya. Shorih jelas ya, tidak perlu takwil kalau itu isim. Masdar muawwal dianggap isim perlu takwil. Wa antasumu khairul lakum. Khairun khobar. Mubtada'nya harusnya isim ya. Yaitu masdar muawwal itu takwilan. Takwil. Jadi shorih karena untuk disebut isim tidak perlu takwil, maka disebut shorih ya. Nah, terus walaupun ia adalah masdar yang ditakwil dari an atau anna, wasilah keduanya boleh dihapus. Ya, boleh menghapusnya, boleh menghapus ba-nya maksudnya ya. Fa in kana masdaron muawwal, kalau majrurnya ba itu adalah masdar muawwal. Ini masih majrurnya ba ya. Majrurnya ba itu adalah masdar muawwal dari apa? Masdar muawwal itu dari an atau anna dan sambungan keduanya. Paham ya? Silah keduanya sambungan keduanya. Sambungan an itu apa? Sambungan an adalah fi'il mudhari ya. An tasumu. Ini disebut silahnya al karena an ini antas sambungannya dari an dan sambungannya atau anna dan sambungannya. Ana sambungannya apa? Isim ana dan khobar ana ya. Ana syamsa toliatun misalnya. Ana syamsa toliatun. Ini disebut sambungannya ana. Sambungannya ana adalah isim ana dan khobar ana. Sambungannya an adalah fi'il mudhari ya, yang mansub tentu karena an menasabkan. Ya, ini bisa ditakwil. Antasumu takwilnya saumukum ya. Anasyamsa toliatun bisa ditakwil yaitu tulu'us syamsi kalau rofa, kalau nasab ya tulu'as syamsi, kalau majrur tulu'is syamsi ya. Nah. Terus boleh menghapusnya, yakni boleh menghapus ba ya. Terus kaqaulil qail wa qala nabiyul muslimina taqaddamu wa bib ilaina an takunal muqaddama. Dan seperti perkataannya seorang yang berkata dan dia berkata nabinya kaum muslimin majulah kalian
dan sungguh betapa senangnya kami engkau itu yang di depan. Ya, ini ada yang dihapus, yaitu setelah ilaina itu bi, wa ahbib ilaina bi antakunal muqaddama, ya, asalnya begitu. Bi-nya dihapus, boleh dihapus ya kalau majrurnya adalah masdar muawal dari an dan silahnya, atau dari anna dan silahnya. Silah artinya sambungannya. Gantian Mas Aris. Wa ahbib ilaina bikaunikal muqaddama. Yakni dan betapa senangnya kami dengan keberadaanmu di depan. Dengan keberadaanmu di depan. Di depan. Terus wa hadza bi khilafil ba'i fi fa'ili kafa fa innahu yajuzu tarkuha. Dan ini berbeda dengan ba dalam fa'il kafa, maka dia boleh meninggalkannya. Ya, berbeda dengan ba pada fa'il kafa yang boleh dihapus. Terus famisalu zikruha zakaroha famisalu zikriha qauluhu ta'ala wa kafa billahi syahida fal ba'u harfu jarin zaidun i'raban muakidun maknan. Maka permisalan penyebutannya dalam firman Allah Ta'ala, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, ini maknanya di luar Al-Quran, wa kafallahu syahidan. Allahu fa'il untuk kafa, syahidan syahidan adalah khobarnya atau maf'ulnya. Allah alam. Terus maka ba adalah huruf jar tambahan secara i'rab untuk menguatkan makna. Bentar. Ini ba itulah huruf jar tambahan, secara ilmu nahwu disebut zaid ya. Muakidun maknan, dia secara makna adalah sebagai penguat ya. Maksudnya begitu. Secara i'rab dia tambahan, secara makna dia penguat ya. Sebagian ulama, bukan sebagian ya, karena ta'aduban dengan Al-Quran tidak disebut tambahan, tapi silah ya, beda dengan silah, ba silah ya. Maksudnya ya zaidah juga dalam ilmu nahwu, tapi sebagai adab terhadap Al-Quran tidak dikatakan tambahan ya. Nah, silah sambung. Atau satu lagi apa istilahnya, lupa. Nah, terus walafzu Allahi fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin mana amin duhuriha istighalul mahalli biharokati harfil jarri zaidi. Maka lafaz Allahi adalah fa'il marfu' dengan dhammah muqaddarah yang mencegah dari nampaknya istighol mahal ya, dengan harokat huruf jar tambahan ya. Istighol maksudnya secara bahasa disibukkan ya, tidak bisanya tempat dikarenakan harokat huruf jar tambahan itu. Terus wasyahidan tamyizun mansubun waqad madudalika fi awali babil fa'ili, dan syahidan adalah tamyiz mansub dan telah berlalu hal itu dalam awal bab fa'il. Terus misalu tarkiha antakula kafal imanu zajiron anil ma'asi, dan misal dan contoh meninggalkannya bahwasanya engkau mengatakan cukuplah keimanan itu sebagai pencegah dari maksiat-maksiat. Kafal imanu zajiron anil ma'asi, cukuplah iman itu pencegah dari maksiat. Jadi kalau failnya kafa boleh diberi bi, boleh tidak. Artinya bi tambahan kebanyakannya dipakai, tapi boleh tidak. Tapi kalau tambahan untuk fa'il sigoh ta'ajub af'il, ba-nya tetap harus ada. Maksudnya begitu ya. Nah, itu i'rab yang masyhur. Wa hadzal i'rabu wa takhrijul ladzi dzakara al-musannifu rahimahullah fi hadhihi sighati wal masyhuru. Diartikan Mas. I'rab dan takhrij yang musannif rahimahullah menyebutkannya ini di dalam sighah ini adalah dia masyhur. Ya, gantian ya. I'rab dan takhrij maksudnya di sini adalah kesimpulan ya.
I'rab dan takhrij yang disebutkan oleh musannif dalam bab ini itulah i'rab yang masyhur untuk sighah ta'ajjub. Yakni af'il meskipun bentuknya amr tapi maknanya adalah madi. Ya, ini sighah i'rab yang masyhur seperti itu. Nah, lanjut Mas Bayu. Wa dhahaba. Wa dhahaba Jama'atun. Wa dhahaba jama'atun minan nuhati ilal i'rabi ilal i'rabilati ati ya abbaha fi'lun amrin mabniun alal sukuni wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta ya'udu ala masdaril fi'lil madkuri. Ya, madkuri adalah naat untuk fi'il, bukan naat untuk masdar ya. Walaupun naat untuk masdar juga kasroh, tapi ini naat untuk fi'il. Fi'ilnya yang disebutkan ya, bukan masdarnya. Masdarnya enggak disebutkan. Nah, terus wa huwa al-qubhu. Nggih, boleh diartikan dulu. Dan berpendapat kelompok ahli nahwu. Ya, segolongan dari ahli nahwu. Dan berpendapat sekelompok dari ahli nahwu kepada i'rab berikut. Ya, i'rabnya beda dengan af'il yang tadi dijelaskan. Terus akbih. Ya, akbih. Akbih adalah terus fi'il amr. Akbih adalah fi'il amr mabni atas sukun dan failnya dhamir mustatir secara wajib dan ketentuannya anta kembali kepada masdar fi'il yang disebut. Ya, kembali kepada masdar fi'il yang disebutkan. Yakni fi'il yang disebutkan adalah fi'il akbih misalnya. Masdarnya yaitu kata al-qubhu. Itu i'rab yang kedua, af'il tetap fi'il amr, dianggap fi'il amr. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta ya. Akbih artinya anggaplah buruk gitu ya. Nah, terus bil bukhli jarrun wa majrurun muta'alliqani. Ya. Muta'alliqani bil fi'li wa yakunul makna malkhudhu yakubhu akbih bil bukhli ay lazimhu wala tufarikhu wa hadha al-i'rabu aisaru minal awwali fal akhdhu bihi hasanun wala siyama lil mubtadiin ya. Dengan bil bukhli ya, sebagai jar majrur yang bergantung dengan fi'il ya, yang bergantung kepada fi'il tersebut ya. Dan maknanya berupa makna yang tersirat gitu ya. Dan makna yang tersirat wahai keburukan betapa buruknya akbih bil bukhli. Itulah akbih bil bukhli, yakni lazimhu wala tufarikhu. Tetapilah ia, yakni lazimilah ia dan jangan kamu berpisah dengannya ya. Itu makna, tapi ini ya bisa jadi lebih sulit karena harus ada muqaddar juga ya, mentakdirkan. Dari sisi kemudahannya karena fi'il amr tetap fi'il amr ya. Dari sisi kesulitannya harus ada muqaddarnya itu. Ya kubhu akbih bil bukhli ya. Wahai
keburukan, perburuklah kebakilan itu. Maksudnya begitu ya. Wahai keburukan, jadikanlah buruk kebakilan itu. Artinya wahai keburukan, perburuklah, artinya tetaplah engkau menjadi sifat untuk kebakilan itu. Paham ya maksudnya? Wahai keburukan, tetaplah kamu menjadi sifat buruk untuk kebakilan itu. Ya, ini makanya lazimhu ya. Tetap lazimilah kebakilan itu. Ya, ini kebakilan itu kamu sertai terus sehingga dia buruk ya. Jangan berpisah dengannya ya. Kemudian saya mengatakan dan i'rab ini lebih mudah daripada yang awal tadi. Dari satu sisi tentu ya. Tidak dari semua sisi. Karena yang di awal tadi enggak ada takdir-takdiran ya. Cuma merubah-rubah saja ya, merubah-rubah ba zaidah. Kalau ini kan ba enggak zaidah, asli. Huruf jar asli. Fal ahdu bihi hasanun. Maka mengambil i'rab ini juga baik. Ya semuanya baik karena ahli nahwu ada pendapatnya. Wala siyama lil mubtadiin, terutama bagi pemula ya, terutama bagi para pemula. Wallahu ta'alam itu tentang sighah ta'ajjub 2 dan tentang i'rabnya ya. Ayo ya. Jadi untuk mengungkapkan ta'ajjub ada 2 cara, yaitu dengan yang pertama tidak ada dobitnya. Misalnya kita mengatakan bagaimana kamu itu kok begini ya, ini ta'ajjub juga. Wah bagaimana itu kok bisa, itu juga ta'ajjub. Seperti dalam ayat kaifa takfuruna billahi wa antum amwatan wa kuntum amwatan ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Atau yang kedua dengan rumus ma'afalahu, hu ini adalah maf'ul bih ya. Kalau diganti isim dhohir ya mansub ya, ma'aksana sama'a misalnya. Atau dengan ma'afil bihi dengan afil bihi, asmi bihim wa absir ya. Asmi bihim. Misalnya akrim bi Zaid, betapa mulianya Zaid ya. Akrim bi Zaid. Nah, dan i'rabnya kama qara'tum. Ya wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada salatul isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 326. Ma yusahu minhu fi'la ta'ajjubi wasmu tafdili. Yang dibentuk darinya 2 fi'il ta'ajjub dan isim tafdil. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, wa innama yubna fi'la ta'ajjubi, dan sesungguhnya ya, hanyalah dibuat itu, dibentuk itu 2 fi'il ta'ajjub. Fi'la di sini adalah isim musanna ya, mabni isim musanna marfu, tanda rafa'nya alif sebagai naibul fa'il. Sungguhnya dibuat atau dibentuk 2 fi'il ta'ajjub. 2 fi'il ta'ajjub yakni yang rumus ma'af'alahu dan af'il bihi. Wasmu tafdili, dan isim tafdil atau biasa disebut dengan af'alat tafdil, karena rumusnya adalah af'alu ya. Rumusnya bukan af'alu yang jamak dari fi'lun, enggak. Nah, itu pakai panjang, itu af'al, ini af'alu. Dibentuk min fi'lin sulasiyin musbatin, dari fi'il sulasi, yakni bukan rubai, bukan khumasi dan seterusnya. Musbatin, musbat positif, bukan dari fi'il yang majhul. Mutafawitin, yang ada tingkatannya, bertingkat. Bertingkat itu maksudnya ada apa ya, perbandingan. Misalnya kata besar, itu kan ada perbandingan, ada yang lebih besar, ada yang paling besar, ada kurang besar, jauh juga.
mulia, ada yang lebih mulia ya. Bagus, ada yang lebih bagus, itu namanya mutafawid ya, ada perbandingan perbedaan. Tamin, fi'il yang tam, bukan fi'il nakis. Mabniyin lil fa'il, mabni untuk fa'il, yakni bukan majhul, ya isim yang maklum, fi'il yang maklum. Laisa ismu fa'ilihi af'ala, isim fa'ilnya bukan af'ala ya. Ini ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh ahli nahwu ya, dalilnya adalah istiqra' saja ya. Dalilnya karena meneliti kalam Arab. Ta'ajub dan tafdil dibuatnya dari itu ya. Qra' Mas Frendi. Zakaral musannifu. Zakaral musannifu syuruta ma yubna minhu fi'lat ta'ajjubi wa dzalika bi an yuta'ajjabu minhu mubasyaratan walamma syaraka ismu tafdhili fi'lai ta'ajjubi fi hadhihi syuruti dhammahu al-musannifu ilaihima liqasdil ikhtisari ma'a anna isma tabdili qad taqaddama. Penulis telah menyebutkan syarat-syarat apa yang dibentuk darinya dua fi'il ta'ajjub ya, dibentuk darinya dua fi'il ta'ajjub. Terus dan itu dita'ajjubkan darinya secara langsung. Yuta'ajjabu minhu ya, yakni dibuat ta'ajub itu darinya secara langsung. Cara langsung dengan sigoh itu, yaitu yang dibuat dengannya ta'ajub itu secara langsung. Maksudnya gitu ya. Yuta'ajjabu minhu yakni ta'ajub itu dibuat darinya, minhu darinya ya. Terus dan tatkala berkumpul. Syaroka itu yakni bersekutu, menyamai isim tafdil dua fi'il ta'ajjub. Di dalam syarat-syarat ini penulis menggabungkannya kepada keduanya ya. Dan tatkala isim tafdil itu menyamai atau berserikat sama ya dengan dua fi'il ta'ajjub dalam masalah syarat ini, maka penulis menggabungkan fi'il isim tafdil kepada kedua fi'il ta'ajjub ini. Terus untuk tujuan meringkas dengan walaupun bahasanya isim tafdil telah berlalu. Ya, isim tafdil telah berlalu pada bahasanya ya. Yaitu pada isim yang beramalan sebagai amalan fi'ilnya. Terus wa hadhihi syurutu ay an yakuna fi'lan fala yubnayani ya betul, min ghairi fi'lin fala yuqalu ma jalafahu minal jilfi wa huwa ar-rajulul ghalidul jafi wala ma ahmarahu minal himari. Dan ini syarat-syaratnya yang ia berupa dua fi'il. Ya, dia berupa fi'il. Yang pertama dibuat dari fi'il. Ya. Terus ia berupa fi'il dan tidak keduanya. Ya, dan keduanya tidak dibuat dari selain fi'il. Ya. Maka tidak dikatakan ma'ajlafahu. Betapa? Ya, dibaca saja seperti itu. Ma'ajlafahu. Dari kata al-jilfi, yaitu laki-laki yang golid. Falau kunta faddun golidul qalbi lan faddu min haulik. Mana golid? Keras ya, keras dan kasar. Yaitu laki-laki yang keras dan kasar. Dan tidak dikatakan ma'ahmarahu dari kata himar, keledai. Bisa jadi ma'ahmarahu kalau maksudnya betapa dia seperti keledai itu mungkin
bodoh dan lainnya. Nah, tadi betapa kasarnya dia. Tapi tidak boleh seperti itu. Yakni tidak boleh dengan rumus ini, dengan rumus lain mungkin ya. Lagi Mas, yang kedua. Sani ayakuna sulasiyan wala yugnayani mimma zada ala salasatin mislu dahroja wantolaka wa istakhroja. Yang kedua fi'il itu adalah sulasi, maka tidak dibentuk dari apa yang lebih dari zada ala itu lebih dari 3, contohnya dahroja wantolaka wa istakhroja. Ya, maka tidak dibuat keduanya itu dari fi'il yang lebih dari 3. Yang pertama syaratnya fi'il, yang kedua fi'ilnya harus sulasi, tidak boleh lebih dari 3 huruf. Walaupun itu tambahan tidak boleh, atau 4 huruf asli nggak boleh. Di dakhroja 4 huruf asli, intolako tambahan, rumusnya infa'ala, istakhroja tambahan, rumusnya istaf'ala. Jadi sama saja, tidak bisa ya. Mas Andika, asalis ayyakuna musbatan. Yang ketiga fi'il itu berupa positif. Fala yusoboni min fi'lin manfiin. Maka keduanya tidak bisa dibentuk dari fi'il manfi. Santai. Sawa'un akana nafyu mulaziman lahu. Sama saja manfi. Apakah nafyu itu? Manfi itu melazimkan untuknya. Mulaziman lahu yakni selalu menyertainya ya. Selalu menyertainya. Nahu ma'aja ad-dawa'u. Ya betul, ma'aja ad-dawa'u ya. Ai ma nafa'a amkana ghairu mulazimin. Nahu ma hadaral ghaibu. Nggih. Contohnya tidak bermanfaat obat itu, yakni manafa'a. Ya, ini kata untuk mengungkapkan aja harus pakai ya, aja dawa'u. Jadi itu lazim, nafi itu lazim untuknya. Terus amkana ghairul mulazimin, atau tidak lazim. Ya, ini tidak selalu. Contohnya mahadarul ghaibu, yang tidak hadir. Ya, tidak hadir orang yang gaib itu. Jadi bisa saja kata hadoro tidak pakai ya. Berbeda dengan kata aja tadi yang mesti pakai ma. Terus Arabi ayakuna maknahu qabilan litawawuti. Balik Mas. Litafawuti. Ai at-tafadulu wa ziyadah. Liyatahaqqaqa makna ta'ajubi. Fala yusogoni mimma la tafawuta fihi. Ya, tafawuta adalah masdar, jadi isim la ya. Nahu faniya wa mata. Yang keempat maknanya itu memungkinkan. Untuk tafawut. Yaitu meningkat. Nah, tafadul itu adanya perbandingan keutamaan ya. Artinya perbandingan keutamaan dan tambahan. Ya, hanya sama-sama berfadilah tapi yang satu lebih utama ya. Kalau 2 orang dibandingkan atau 2 hal dibandingkan itu pakai fi'il itu bisa, maksudnya begitu ya. Dia bisa menerima makna tafadul. Seperti kata ahsanu lebih bagus ya. Tapi kalau dikatakan amwatu lebih mati kan nggak mungkin ya, mati satu ya. Nah, terus untuk mewujudkan makna ta'ajub. Ya, agar supaya terwujud makna ta'ajub dan juga tafdil tentunya. Terus maka keduanya tidak dapat dibentuk dari apa yang tidak
tidak ada tafawut, tidak ada perbedaan atau perbandingan. Perbedaan padanya. Ya. Contohnya fania habis. Fana ya habis. Wa mata dan mati. Ya, jadi tidak bisa betapa matinya dia, nggak bisa ya. Nah, betapa habisnya dia nggak bisa. Nah, lebih mati dari itu ya nggak bisa, karena mati ya satu ya. Nah, lebih mati. Tapi kalau misalnya lebih tinggi bisa, betapa tingginya dia bisa ya. Tapi kalau lebih mati, betapa matinya dia tidak bisa, karena ghairu qabilin litafawud ya, tidak memungkinkan untuk tafawud, perbandingan. Oke, Mas, satu lagi. Al-khamis ayyakuna fi'lu taman ay laisa naqisan wala yubnayani min kana wa kadza wa akhwatihima. Yang kelima, fi'il itu berupa tam, sempurna, ya ini bukan naqis, maka keduanya tidak dibentuk dari kana dan kada dan saudari-saudarinya. Ya, tidak bentuk dari kana dan saudari-saudarinya, begitu juga kada dan saudari-saudarinya. Oke, syarat lagi, Krok Mas Alvin. Sadisu, yang keenam, an yakuna mabniyan lil fa'ili ay lil ma'lumi fala yusaghani min fi'lin mabniyin lil majhuli mislu urifa ulima khofa lil tibasi bil mabniyi lil fa'ili fa in umina al labsu bi an kana al fi'lu mulaziman lil bina'i lil majhuli jaza dzalika alama dzakara Ibnu Malikin. Fi'ilnya itu mabni untuk fa'il yakni maklum, maka keduanya tidak dibentuk dari fi'il yang mabni majhul. Contohnya urifa telah diketahui, ulima telah diketahui. Khawatir kerancuan dengan mabni lil fa'il. Ya, khawatir kesamaran atau kerancuan terhadap makna fa'il. Contohnya begini ya. Misalnya kita mengatakan ma'a'rafahu atau ma'a'lamahu. Nah, ma'a'lamahu. Secara makna ini harus kata a'lama ini difahami dia dari fi'il yang maklum, bukan dari fi'il yang majhul. Misalnya ma'a'lamahu, betapa mengetahuinya dia ya, betapa pandainya dia, bukan dibawa kepada makna yang majhul, yaitu betapa diketahuinya dia ya, paham? Betapa dikenalnya dia ya, enggak ya. Tapi maknanya betapa dia itu sangat pandai begitu ya, bukan dipahami betapa dia itu sangat diketahui, enggak ya. Makanya pokoknya semua ini dibawa kepada makna maklum ya. Itu maksudnya. Karena kalau diambil dari majhul juga ya maknanya ini iltibas, karena bentuknya sama ya. Terus jika aman dari kerancuan, yaitu dengan fi'ilnya itu senantiasa bina majhul. Ya, fi'ilnya itu senantiasa dalam bentuk majhul. Senantiasa dalam bentuk majhul, maka yang demikian itu boleh. Ya, itu boleh. Jadi ada fi'il-fi'il yang selalu itu majhul ya. Berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Malik. Ya, di sini enggak ada. Terus waqad sumi'a min kalamihim ma ashghalahu wa ma a'nahu bihajatika fa yasihu ma asya at-tawusa ya betul. Wa ma ahzalal maridha min syugila wa uniya wa zuhiya wa huzila. Yeah. Dan telah didengar dari ungkapan mereka ma aswalahu, alangkah sibuknya dia. Ya, atau kalau itu majhul betapa disibukkannya dia ya. Terus ma'anahu bihajatika, betapa ia kebutuhanmu. Betapa dia itu di
ya disibukkan lah ya, betapa dia itu direpotkan itu dengan keperluanmu, atau betapa dia itu perhatian terhadap keperluan. Secara bahasa kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya, betapa dia itu perhatian terhadap kebutuhanmu ya. Terus betapanya perhatian dengan kebutuhanmu, maka boleh ma'aza at-tawusa, betapa bagusnya. Asha itu bagus ya, atau bisa juga bermakna talawana ya, dia itu betapa berwarna-warninya merak itu ya. Betapa berwarna-warninya merak itu, dan betapa kurusnya orang sakit itu, dari syugila dan ulia, zuhya dan huzila. Ya, ini sebabnya adalah karena didengar dari Arab kata-kata fi'il itu selalu majhul, syugila, unia, zuhila, zuhya, huzila. Itu khusus untuk fi'il-fi'il yang selalu majhul, tidak ada maklumnya menurut sama. 6, gantian Mas. Siapa? Asabi alla yakuna ismu fa'ilihi ala af'ali wa maw'idu ala af'ala wa maw'idu dzalika wa maudi'u dzalik dalam maudi'u wa mawdi'u dzalik ma dalla ala uyubin au aibin au launin au hilatin au syai'in fitriyin nahwu arija fahuwa a'raju wa hadira fahuwa ahdaru wa hawira fahuwa ahwaru fala yuta'ajjabu min dzalika. Yang ketujuh, bahasanya isim fa'il itu, isim fa'ilnya itu bukan dalam bentuk sighah af'al. Ya, yakni fi'il yang bisa dibentuk ta'ajjub itu syaratnya isim fa'ilnya bukan bentuk af'ala. Terus dan apa ya? Letaknya. Dan letaknya itu yang menunjukkan atas aib atau kesalahan itu. Warna atau hilah. Perhiasan. Hilyah ini perhiasan. Perhiasan yang membuat indah itu namanya perhiasan ya. Tentu perhiasan itu ada dua, yang membuat indah itu kan ada dua. Ada sayun alami, ada buatan ya. Buatan itu misalnya orang pakai perhiasan, itu buatan. Alami itu misalnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan mungkin matanya indah atau hidungnya indah atau kulitnya indah, itu namanya alami ya, alami. Hilyah di sini alami tentu ya, Allah alam. Terus ada sesuatu yang fitri tabi'i. Nah, contohnya arija, yaitu a'roja. Ya, arija fahuwa, araf tuh maksudnya ya. Arija fi'il madi, fahuwa a'roju isim fa'ilnya ya. Nah, contoh kata arija fahuwa a'roju, maka dia pincang dari arija. Terus dan kata khadira yaitu fahuwa akhdaru. Apa khadira? Hijau. Ya, hijau. Khadira akhdaru. Akhdaru itu isim fa'il dari khadira. Terus dan hawira akhwaru muannasnya adalah haura jamaknya adalah khurun. Dalam Al-Quran ada khurun in wa khurun in. Apa makna akhwar? Itu ada keterangannya. 4, akhwar syiddatu sawadil aini wa syiddatu bayadiha, yaitu sangat hitamnya bagian matanya yang hitam dan sangat putih bagian matanya yang putih ya, itu namanya akhwar. Jadi matanya yang hitam itu hitam sekali, maksudnya bagian mata kan ada hitam ada yang putih ya, dan yang putih itu putih sekali, itu namanya akhwar. Itu termasuk khilyah ya, sebagai keindahan. Nah terus maka tidak dibuat ta'ajub dari hal itu. Ya, tidak dibuat ta'ajub dari hal itu. Kenapa? Ya karena kan iltibas ya, kan iltibas. Isim fa'ilnya af'alu. Sighah ta'ajub af'alu juga ya, af'ala ya. Jadi iltibas. Dan orang Arab dulu sudah menghindari itu ya. Walaupun dia tidak pakai rumus ya. Dulu tidak pakai rumus, menghindari itu dari salikohnya. Iya, lanjut Mas.
wa sahihu ma qalahu ba'dul kufiyina min sihhati maji'it ta'ajjubi mimma yadullu alal alwani wal uyubi liwurudi samai anil arabi fi babi af'ali tabdili min qaulihim aswadu min halakil gharabi wa bayatu min labani minal labani wal hukmu ala dzalika bisyududi wal man'i minal qiyasi wal man'u minal qiyasi wal man'u wal man'u minal qiyasi wal man'u minal qiyasi alaihi ghairu maqbulin makbulin. Dan yang sahih dari yang sahih adalah yang dikatakan oleh sebagian orang-orang Kufah, yakni ulama Kufah, madzhab Kufah. Terus berupa bolehnya mendatangkan isim fi'il ta'ajjub dari yang menunjukkan atas warna-warna dan cacat-cacat. Karena adanya pendengaran dari orang Arab di dalam bab af'al tafdil. Nah, ini af'al tafdil ya. Tapi kan nggak didengar dari ta'ajub. Kalau orang mau membantah ya. Ini untuk tafdil. Ta'ajub mana? Tidak ada. Tidak ada artinya secara riwayat ya. Tapi secara kenyataan ya wallahu alam. Terus berupa perkataan mereka lebih hitam dari gelapnya gagak. Dan lebih putih dari susu. Dan ketentuan atas hal itu dengan saya terjemahkan saja. Dari perkataan mereka aswadu min halakil ghurab. Aswadu artinya di sini lebih hitam. Tapi isim fa'il ya aswadu juga kan ya. Hada aswadu misalnya, ini hitam. Watilka saudau ya. Hitam juga. Di sini aswadu ada didengar dari Arab, aswadu min halakil ghurab. Lebih hitam dari gelapnya gagak. Berarti ini aswadu isim tafdil bukan isim fa'il gitu. Abyadu minal laban, lebih putih dari susu. Didengar itu, tapi yang mengatakan enggak boleh mengatakan itu syad. Mana syad? Syad itu tidak boleh dikiaskan dalam tidak boleh dalam ilmu bahasa, namanya syad itu enggak boleh dikiaskan. Maka saya mengatakan di sini wal hukmu ala dzalika bisyudud, dan memberikan ketentuan atas hal itu yang didengar dari orang Arab itu diberi ketentuan itu syad. Syad itu artinya keluar dari kebanyakan ya, bukan yang masyhur. Wal man'u minal qiyas, dan melarang dari mengkiaskan atasnya, qiyas alaihi ghairu makbul, tidak diterima. Nah, ini menurut Syekh ya, bahwa menghukumi syad dan melarang qiyas itu enggak diterima dalam masalah ini ya. Tapi tetap saja ya, jumhur mengatakan begitu ya. Jumhur mengatakan begitu. Ini syad ya, enggak boleh dikiaskan seperti itu. Kalau mau mengatakan lebih hitam dari gelapnya gagak, bilang saja asyaddu hitam, asyaddu sawadin gitu ya. Asyaddu sawadin min halakil ghurab ya. Lebih hitam, asyaddu kan lebih hitam. Sebagaimana akan datang insyaallah tentang masalah itu. Jadi untuk mengungkapkan melebih-lebihkan untuk yang tidak bisa masuk rumus ya, dengan kata asyaddu. Krok Mas Aris. Baqiya syartun saminun lam yadkurhu Ibnu Hisyamin wa huwa alla yakunal fi'lu jamidan mislu ni'ma wa bi'sa wa asa wa nahwiha. Dan tersisa 8 syarat yang Ibnu Hisyam tidak menyebutkannya. Syarat ke-8 Mas. Syarat ke-8 yang Ibnu Hisyam tidak menyebutkannya, yaitu dia bukanlah fi'il jamid. Semisal nikma dan bi'sa dan asa dan yang semisalnya. Kemudian yang terakhir ma yutawasalu bihi ila ta'ajjub min faqidi syurut ya. Yang menjadi perantara, dijadikan perantara ya, yang dijadikan perantara untuk mengungkapkan ta'ajjub dari hal-hal yang tidak memenuhi syarat. Faqid artinya kehilangan ya. Bagaimana kalau kita mengungkapkan ta'ajjub lebih hitam, padahal hitam enggak boleh ya. Terus fa
in kana al fi'lu ghairu sulasi ghairu sulasi au naqisan au kana al wasfu minhu alal afala fa inana natawassalu ila ta'ajjubi minhu awit tafdili biwasitatin ma asyaddu au asdud au asdid wa nahwihima fit ta'ajjubi yakni fil makna ya, dan semisalnya di dalam makna. Diartikan maka apabila fi'il itu selain sulasi atau fi'il naqis atau sifat darinya di atas wazan af'al, maka sesungguhnya kita menjadikan perantara kepada ta'ajjub darinya atau tafdil dengan perantara kata ma'asyaddu atau asdid. Ya, ini asyaddu asdid adalah sighah ta'ajjub. Asyaddu af'alu, asdid af'il ya. Tapi karena nggak bisa pakai ini ya. Dan semisal keduanya, yakni semisal makna keduanya di dalam masalah ta'ajjub. Terus wa bi asyadda wa nahwiha fit tafdili wa na'ti ba'da dzalika bimasdari dzalikal fi'li sharihan au muawwalan, dan dengan asyadda dan yang semisal dengannya dalam tafdil. Ya, paham maksudnya? Kalau mau ta'ajjub pakai asaddu atau bi asdid ya, asadda atau asdid. Tapi kalau untuk tafdil asdid kan enggak ada, pakai asadda saja. Maka perkataan beliau wa bi asadda wa nahwiha fi tafdil. Pada tafdil pakai asadda atau semisalnya. Tapi kalau pakai ta'ajjub, pada ta'ajjub pakai ma asadda dan asdid. Bisa salah satunya. Tapi kalau tafdil enggak ada asdid, cuma asadda saja. Paham ya? Karena rumusnya tafdil kan af'alu saja. Ya, tidak ada af'il. Af'il rumus ta'ajjub. Terus dan kita sebutkan setelah itu dengan masdar fi'il tersebut secara sharih atau tak ditakwil. Ya, masdar yang sharih atau takwil. Terus wa yakunu mansuban 'alal maf'uliyati ba'da asyadda wa nahwiha wa majruran ba'da asdid wa nahwiha wa amma ba'da af'ali tafdili fa huwa mansubun 'ala tamyizi. Nggih, diartikan Mas. Dan dia sebagai mansub di atas maf'uliyah setelah asyadda, dan ala yakni sebagai maf'ul setelah asyadda ya, dan semisalnya, dan majrur setelah asdid dan ya semisalnya. Ya, yakni kata yang mau ditafdilkan itu tadi dita'ajjubkan itu tadi. Dia sebagai maf'ul setelah asyadda dan majrur setelah asdid. Yakni setelah bi juga. Terus dan adapun setelah fi'il tafdil maka dia mansub sebagai tamyiz. Ya, setelah fi'il tafdil dia mansub sebagai tamyiz. Misalnya ya, contoh huwa asyaddu bayadun minal laban. Misalnya ya, ini contoh untuk tafdil. Asyaddu bayadun. Bayadun adalah tamyiz setelah asyaddu ya. Kalau tidak pakai asyaddu secara teori huwa abyadu ya kan? Abyadu, lebih putih. Tapi abyadu kan iltibas. Karena sifatnya untuk mudzakkar ya abyadu kan, abyadu baidau, abyadu mudzakkar, baidau muannas. Supaya tidak iltibas pakai aja asyaddu, huwa asyaddu bayadun ya, dia lebih putih ya, itu. Di sini sebagai tamyiz setelah isim tafdil ya. Disebut af'alu tafdil karena rumusnya af'alu ya, bukan maksudnya af'alu itu fi'il, enggak. Af'al ya. Itu kalau setelah isim tafdil. Kalau setelah ta'ajjub misalnya ma asaddahu bayadun. Wallahu alam. Atau nanti saya akan kasih contoh ya. Oke, gantian Mas
Ma'asyadda bayadun berarti ya. Ma'asyadda. Nah, Qra' Mas Bayu. Nggih, nahwu. Nahwu ma asyadda in talaqa Intilaqa masdar. Intilaqa khalidin. Terus wa asdid Wa asdi bintilakihi. Bintilakihi. Nggih, dah. Saya artikan ya. Contoh kita pakai ma asyadda intilaqa khalidin. Intilaqa tidak memenuhi syarat karena fiilnya lebih dari 3 huruf ya. Fiilnya lebih dari intolaqa. Betapa ya, cepatnya bertolaknya Zaid. Bertolaknya Khalid ya. Betapa sangat ya bertolaknya Zaid. Itu maknanya sama dengan wa asdid bintilakihi. Betapa cepatnya bertolaknya dia itu. Nah, terus ma as'aba ayakunat dawa umurron. Nggih, Mas Alvin juga sama. Ma as'aba. Ya. Terus ma asyadda hudratan ma asyadda khudrata az-zar'a. Khudrata zar'i zar'i ya. Ma asyadda khudrata zar'i. Nggih, diartikan Mas. Betapa susahnya itu. Betapa susahnya pahitnya obat gitu ya. Ma'asaba ayakuna dawa umuron. Ma'asaba mararatu dawa. Mararatu dawa ya. Betapa susahnya pahitnya obat itu. Terus ma'asadda khudrata zar'i, betapa sangat hijaunya tumbuhan itu. Terus diartikan dibaca lagi fama mubtadaun wa asyadda fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatirun ya'udu ala ma kama taqaddama intilaqa maf'ulun bihi mansubun wa khalidin mudhafun ilaih. Terus wal jumlatu khabarul mubtada'i wa intilaqa masdarun sharihun. Ya, diartikan Mas. Maka ma adalah mubtada dan asyadda adalah fi'il madi dan fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada ma sebagaimana yang lalu. Intilaqa sebagai maf'ul bih mansub dan khalidin mudhaf ilaih. Dan jumlah tersebut khobar mubtada. Ya, khobar untuk mubtada itu ma. Terus intilaqa masdar sorih. Ya, masdar intilaqa masdar soleh. Masdar sorih ya. Masdar disebut sorih karena tidak perlu ditakwil untuk dikatakan masdar. Terus wa ayakuna masdarun muawwalun. Nggih. Wa asdid fi'lun madin jaa ala suratil amri au fi'lu amrin bintilakihi alba'u harfu jari zaidati wa harfu jarin zaidun wa intilaqa fa'ilun wantilaki ya. Wantilaki fa'ilun awil fa'ilun dhamirun mustatirun ala ma taqaddama fi i'rabil sigoti. Nggih, saya coba artikan nggih.
Itu tadi yang pertama ya. Khobar ma intilaku masdar sorih ayakuna masdar muawal. Kemudian untuk yang kedua yaitu contoh wa asdid bintilakihi. Asdid fi'il madi yang datang dalam bentuk amr, itu menurut i'rab jumhur. Atau dia adalah fi'il amr menurut i'rab yang kedua tadi ya. Kemudian kata bintilakihi bi alba huruf jar tambahan ya. Itu menurut i'rab jumhur. Karena menurut i'rab yang satunya huruf jar asli ya. Kalau huruf jar asli, jar majrur itu nanti butuh kepada muta'alaq ya. Kalau tambahan enggak. Kemudian intilaki fa'il ya. Fa'il menurut i'rab jumhur. Atau fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya. Sebagaimana yang telah berlalu dalam i'rab sigoh ini. Ini dalam perbedaan i'rab tadi. Lanjut Mas. Itu pada ta'ajub. Sekarang pada tafdil. Watakulu fit tafdili Khalidun aktsaru i'anatan min akhihi. Fa Khalidun mubtada'un wa aktsaru khabarun wa i'anatan tamyizun min akhihi muta'alliqun bismil tafdili. Dan engkau mengatakan dalam tafdil Khalid lebih banyak dukungannya dari saudaranya. Khalid lebih banyak menolongnya daripada saudaranya. Kenapa i'anah ini tidak bisa jadi isim tafdil? Kenapa? Apa jawabannya? Karena lebih dari 3 huruf fi'ilnya ya kan. Fi'ilnya apa? A'ana kan, a'ana yu'inu kan 4 huruf. Maka dia tidak bisa dijadikan isim tafdil. Tapi untuk mentafdil dengan ini pakai perantara. Apa di sini perantaranya? Aksaru. Paham ini ya? Paham ya? Karena a'ana ini adalah 4 huruf fi'ilnya. A'ana yu'inu. 4 huruf. Maka tidak bisa dibuat isim tafdil, tidak bisa. Tapi bagaimana kalau kita ingin melebihkan ya pertolongan seseorang dengan yang lain lebih? Kan mungkin saja. Maka pakai kata aksaru, contoh sini ya. Aksaru bisa, asadu juga bisa, asra'u juga bisa kan? Dia lebih cepat menolong kan bisa. Dia lebih banyak menolong, dia lebih sungguh-sungguh menolong, bisa saja. Maka di dalam contoh ini pakai perantara. Perantaranya di sini kata aksaru ya, dalam contoh ini. Paham ini? Kalau nggak memenuhi syarat harus pakai perantara ya. Seperti ini, asadu bayadon. Dia lebih putih ya. Karena abyadu nggak boleh dikiaskan menurut jumhur ya, sebagai isim tafdil nggak bisa. Sebagaimana juga ini, a'ana nggak bisa dikiaskan a'wana, nggak boleh ya. Karena dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Caranya pakai perantara. Perantaranya ya tergantung maksudnya. Aksaru ini lebih banyak. Atau asra'u misalnya lebih cepat ya. Atau asyadu lebih sungguh-sungguh misalnya. Bisa. Nah, itu maksudnya itu ya. Begitu juga dalam masalah ta'ajub. Di sini Khalidun aksaru i'anatan. Khalid itu lebih banyak membantu dibanding saudaranya. Maka Khalidun adalah mubtada, aksaru khobar, i'anatan tamyiz, min akhihi muta'alliqun, dengan atau bergantung dengan isim tafdil. Bawahnya antum itu cetakannya ada yang hilang ya? Bawah enggak, hurufnya utuh ya, saya bacakan ya. Wa in kana al-fi'lu mabniyan lil majhul aw manfiyan, jika fi'il itu mabni majhul atau fi'ilnya manfi negatif, fana tawassalu ila ta'ajjubi minhu bil wasitatil madkurah, maka kita menjadikan perantara atau meminta perantara ya, mengadakan perantara kepada ta'ajub, membuat ta'ajub darinya, yakni dari fi'il majhul tadi atau fi'il yang manfi, dengan perantara tersebut bil wasitatil madkurah. Wa na'ti bimasdaril fi'li muawwalan, dan kita menyebutkan masdar fi'il yang muawwal secara muawwal ya, masdar fi'il secara muawwal. Nahwu semisal ma ahsana ayub dalal malu fil khairi,
Ma'aksana ayub dalal malu fil khair. Betapa bagusnya harta itu dikerahkan atau ya digunakan untuk kebaikan. Jadi ini perantaranya apa? Ahsanu ya, ahsanu. Tidak bisa ma'abdala, enggak bisa ya. Karena itu majhul. Ayub dala. Contoh lagi, ma'adorro alla yasdukol ba'i'u ya. Betapa bahayanya pedagang itu tidak jujur. Betapa bahayanya penjual itu tidak jujur. Di sini perantaranya adalah kata adorro ya, kata adorro. Fa'ayub dala fi ta'wili masdar maf'ul ahsana. Fi ta'wili masdarin maf'ulu ahsana. Maka kata ayub dala pada takwil masdar sebagai maf'ul untuk ahsana. Wa takdir, dan takdirnya adalah ma'aksana badlal mali. Betapa bagusnya mengerahkan harta. Nah, ayub dala. Wa alla yasduqa, dan kata alla yasduqa fi ta'wili masdarin manfiyin bila wa takdir ma'adurra adama sidqil ba'i. Dan alla yasduqa pada takwil masdar manfi dengan sebab la ya. Dan takdirnya adalah betapa berbahayanya tidak jujurnya pedagang ya, itu kalau fiilnya majhul atau manfi pakai perantara kemudian pakai masdar muawal. Paham ya? Masdar muawalnya apa? Dari an dan fiil mudhari'. Kemudian yang selanjutnya kalau fiilnya jamid, wala yuta'ajjabu minal fi'lil jamid, dan tidak dibuat ta'ajub dari fiil jamid. Tidak bisa secara langsung, tidak pula secara perantara ya. Paham? Kalau mubasyaratan langsung. Tidak, kalau tadi kan ada yang bisa dibuat secara langsung. Ta'ajub, betapa ma'akromahu, betapa mulianya dia, betapa dermawannya dia. Atau yang pakai perantara ya, ma'aksaru ma'aksuruhu i'anatan misalnya. Ma'aksaro ya, ma'aksaro i'anatan. Nah, ada yang tidak bisa dibuat ta'ajub, langsung yo enggak, perantara yo enggak ya. Di sini disebutkan wala yuta'ajabu minal fi'lil jamid, dan tidak dibuat ta'ajub dari fi'il jamid. Wala minal ladzi la yatafawatu maknahu mutlaqon, dan tidak pula dari yang tidak bertingkat-tingkat maknanya secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Tidak bisa dibuat secara mutlak. La biwasitotin wala mubasyiratin, atau wala mubasyiratan. Wala mubasyaratan afan, wala mubasyaratan. Tidak dengan wasitoh, tidak pula secara langsung ya. Li'anal jamida la masdaro lahu fayun soba au yujarro. Karena jamid itu tidak ada masdar, karena jamid itu tidak ada masdar baginya yang bisa dinasab atau dijerkan, enggak ada ya. Kalau ada masdarnya ya bisa dinasabkan atau bisa dijerkan dengan huruf jar, tapi karena enggak ada ya enggak bisa. Waladzi la yatafawatu maknahu laisa qabilan litafadul, dan yang tidak bertingkat maknanya ya. Kalau sakit itu kan bertingkat ya, tapi kalau mati kan enggak, ya mati aja. Dan yang tidak bertingkat-tingkat maknanya, maka dia tidak bisa menerima tafadul ya, perbandingan kelebihan, tidak bisa. Fala yatahaqqaqu makna ta'ajub, sehingga tidak akan terwujud makna ta'ajub. Nah, Allah ta'ala alam. Itu akhir dari bab ta'ajub, itu yang fiil-fiil dibentuk darinya ta'ajub, yang tidak memenuhi syarat bisa dengan perantara ya, atau ada yang sama sekali nggak bisa dibuat. Wallahu ta'ala alam. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.